Halo, apa kabar siswa-siswi kami dimanapun berada? Kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas bagaimana pasangan-pasangan basa nitrogen yang membentuk suatu DNA. Nah, untuk sekilas saya akan menjelaskan ulang tentang DNA ya, di mana DNA ini strukturnya dibentuk oleh dua benang yang saling berpilin ya, saling berpilin sehingga dia disebut dengan double helix. Ya, double ini artinya ganda atau dibentuk oleh dua buah benang ya, benang. Oke. Di buah benang. Jadi contohnya seperti ini, kira-kira strukturnya. Misalnya ini ada benang pertama, ya, benang pertama di ujungnya ini disebut dengan 5 aksen. Nah, kalau di sini ujung satu ini 5 aksen, maka di ujung berikutnya ini adalah 3 aksen. Jadi seperti ini bacanya 5 aksen menuju 3 aksen ya. Nah, tadi kan DNA kan itu terdiri dari dua buah benang yang saling berpilin ya. Maka benang kedua kita buat ya. Ini dia. Nah, benang kedua ini kalau di ujung atas ini 5 aksen, maka benang kedua ujung atasnya adalah 3 aksen menuju 5 aksen ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya ini nanti disusun basa-basa nitrogen. Oke. Jadi kalau seandainya saya buat ada benang, tapi sebelumnya itu, nah basa-basa nitrogen pada DNA, basa nitrogen pada DNA ini ada dua golongan. Golongan pertama yaitu purin. Nah, purin ini ada dua, yaitu adenin yang disimbol dengan A, kemudian yang kedua yaitu guanin yang disimbol dengan G, ya, itu golongan pertama. Lalu golongan kedua yaitu pirimidin. Pirimidin ini juga ada dua. Yang pertama yaitu timin yang disimbol dengan T, kemudian sitosin atau citosin. Nanti kalian akan temukan seperti ini. Jadi sitosin ini digunakan di Indonesia, citosin itu di luar, atau S atau C ya. Jadi ada dua untuk sitosin, ada dua namanya ya. Nah, pada saat kapan dipakai S? Pada saat kalau untayan itu ada S, maka S. Tidak ada dalam satu untayan itu ada dua untuk sitosin ya. Kemudian berikutnya purin, basa purin itu berpasangan dengan pirimidin ya. Di mana adenin atau A ini berpasangan dengan timin atau T, kemudian guanin ini berpasangan dengan sitosin atau citosin, atau G pasangannya S atau C ya. Jadi itu pasangannya tidak boleh adenin pasangannya guanin, nggak boleh. Atau timin pasangannya sitosin atau citosin, tidak boleh. Jadi salah satu purin itu pasangannya salah satu pirimidin ya. Jadi ingat basa-basa nitrogen yang ada pada DNA. Sekarang seandainya saya buat dulu untayan DNA itu tidak berpilin ya, tidak berpilin. Saya buat dia memanjang lurus. Ini ujung pertama ini yaitu 5 aksen, kemudian ujungnya 3 aksen, 5 aksen, 5 aksen menuju 3 aksen. Nah, kalau saya tentukan basa-basa nitrogennya itu adalah timin,
kemudian ada guanin, sitosin, ada adenin, timin, guanin, adenin ya, itu benang yang pertama. Kemudian kita mau tentukan pasangan-pasangan dari basa-basa nitrogen yang ada pada benang pertama. Maka benang kedua ujungnya ini harus berlawanan ya ujungnya ya. Kalau di sini sudah 5 aksen, maka lawannya adalah 3 aksen. Udah, ujung di sini dia sudah 3 aksen, maka ini lawannya 5 aksen. 3 aksen menuju 5 aksen. Nah, sekarang kita mau melihat pasangan dari basa nitrogen pada benang pertama. Di sini timin atau T itu pasangannya tadi adalah adenin atau disimbol dengan A. Lanjut, timin, adenin, guanin, sitosin, guanin, sitosin, guanin, adenin, timin, adenin, guanin, sitosin, adenin, timin, adenin, timin. Jadi inilah pasangan-pasangan basa nitrogen yang ada pada DNA ya. Jadi kalian harus ingat sekali lagi timin ini pasangannya adalah adenin ya. Jangan salah pasangan. Kemudian guanin pasangannya sitosin atau sebaliknya ya. Jadi itulah pembahasan tentang bagaimana menentukan pasangan basa-basa nitrogen yang membentuk suatu DNA. Jadi sampai disinilah penjelasan kita pada kali ini. Sampai ketemu pada penjelasan atau pertemuan dengan pokok bahasan yang lain, supaya semoga penjelasan kali ini dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan dari anak didik kami sekalian. Terima kasih.